Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Mahardeka Triananta. Saya merupakan dosen di program studi S1 Teknik Informatika, Departemen Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya. Saat ini saya sedang mengikuti serangkaian proses sertifikasi dosen Kemdikbudristek sesi ke-1 tahun 2022. Dalam video ini, saya akan menjelaskan aspek delivery, interaction, dan assessment untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, kali ini saya akan menjelaskan satu mata kuliah yang saya ampu pada proses belajar mengajar, yaitu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Mata kuliah ini memiliki kode CIF 61012. Yang artinya adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berada pada program studi S1 Teknik Informatika. Mata kuliah ini bersifat wajib, jadi semua mahasiswa wajib mengambil mata kuliah ini, dan mata kuliah ini menjadi suatu mata kuliah prasyarat untuk dapat mengambil mata kuliah yang bersifat lanjut atau advance. Kemudian bebannya sebesar 3 SKS dan tidak ada praktikum di dalam laboratorium. Mata kuliah ini bisa diambil pada semester ganjil. Kemudian, untuk deskripsi singkatnya adalah mata kuliah ini akan membahas beberapa konsep fundamental dalam disiplin ilmu IMK atau interaksi manusia komputer, serta pengaplikasiannya untuk dapat menghasilkan sebuah luaran antar muka pengguna atau user interface yang modern. Nah, jadi di sini sudah kelihatan output dari mata kuliah ini nantinya mahasiswa harus mampu menghasilkan sebuah prototipe user interface pada sistem interaktif. Nah, nantinya output ini dapat digunakan dengan baik atau bersifat usable. Untuk mengetahui seberapa usable atau seberapa mudahnya digunakan untuk user, maka di sini kita juga akan membahas beberapa teknik evaluasi terhadap user interface. Ya, jadi di sini ada 3 kata kunci ya, atau 4 kata kunci. Yang pertama kita bahas konsep fundamental, konsep IMK, kemudian antarmuka pengguna yang modern, kemudian kata kunci berikutnya adalah usable, dan kata kunci yang keempat yaitu teknik evaluasi. Nah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah IMK ini ada 2. Yang pertama adalah mahasiswa menguasai konsep teoritis dan prinsip ilmu komputer khususnya pada aspek interaksi manusia dan komputer. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu merekayasa atau mendesain, kemudian mengembangkan, serta mengevaluasi penerapan berbagai macam tipe interaksi antara pengguna dan komputer. Ya. Jadi seperti pada deskripsi singkat mata kuliah tadi, di sini kalian akan mendesain atau merekayasa, kemudian kalian implementasikan dalam suatu media user interface, kemudian dievaluasi menggunakan suatu teknik evaluasi user interface. Ya. Nah, kemudian ruang lingkup atau cakupan materi yang akan dibahas pada perkuliahan IMK ini ada 13 pokok bahasan yang menjadi perhatian kita selama 1 semester ini nanti. Yang pertama adalah konteks IMK. Ya, jadi kita harus paham konteks yang ada di dalam disiplin ilmu IMK, atau di sini bisa kita sebut sebagai segala sesuatu yang memiliki antar muka pengguna atau yang memiliki user interface. Kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsip perancangan dan bagaimana kita bisa menjadi perancang yang baik. Kemudian kita juga akan membahas beberapa jenis-jenis atau tipe-tipe user interface. Dan yang keempat, proses pengembangan yang berpusat pada pengguna. Jadi di sini kita menggunakan sebuah paradigma pengembangan sistem interaktif, yaitu metode user-centered. Ya. Kemudian yang kelima adalah perancangan interaksi. Di sini akan membahas siklus hidup perancangan suatu interaksi. Kemudian yang keenam adalah bagaimana
kita bisa memahami konsep dasar antarmuka visual, ya, atau yang disebut sebagai GUI, Graphical User Interface, dengan suatu bahasa deklaratif. Nah, bahasa deklaratif ini adalah bahasa yang suatu teknologi yang memanfaatkan bahasa HTML dan CSS untuk dapat menghasilkan suatu halaman website. Kemudian yang ketujuh adalah kita akan membahas bagaimana kita bisa melakukan analisis task. Jadi kita di sini akan melakukan dekomposisi dari suatu tujuan yang dibutuhkan pengguna ke dalam beberapa task atau tugas yang nantinya diwujudkan dalam aksi-aksi yang akan dilakukan oleh pengguna ketika berinteraksi dengan user interface. Kemudian yang ke-8 adalah kita akan membahas beberapa teknik prototyping, di mana di sini ada 3 prototipe nantinya yang bisa dihasilkan. Ya, prototipe yang pertama bersifat low fidelity, kemudian yang kedua adalah prototipe yang bersifat medium fidelity, dan yang terakhir adalah prototipe high fidelity. Kemudian yang ke-9, kita juga akan membahas tentang penanganan kesalahan manusia dan sistem, atau error handling ya di sini ya. Kemudian yang ke-10 adalah kita akan membahas standar pada antarmuka pengguna. Ya, jadi bagaimana standar-standar yang harus ada dalam suatu komponen user interface. Kemudian yang ke-11, aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini nantinya akan banyak membahas tentang bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah user interface yang inklusif. Kemudian yang 12 adalah kita juga membahas tentang bagaimana bisa memberikan sebuah dokumen bantuan dan mendokumentasikannya untuk fitur bantuan pada sebuah sistem interaktif. Dan yang ke-13 ini adalah salah satu teknik evaluasi antarmuka pengguna. Nah, kemudian nantinya apa yang akan diujikan? Yang diujikan adalah pengujian usabilitas atau usability. Nah, untuk mengetahui seberapa usable user interface yang sudah dikembangkan tadi. Nah, kemudian untuk rencana pembelajaran per pekannya, jadi dari 13 ruang lingkup tadi, kita breakdown ke dalam materi pembelajaran per pekan ya. Jadi secara keseluruhan kita memiliki 16 kali tatap muka ya, di mana selain kita membahas materi pembelajaran ya yang sudah dijelaskan pada ruang lingkup tadi, kita juga akan melakukan kuis pada pekan kelima. Kemudian ada ujian tengah semester yang kita laksanakan serentak pada pekan ke-8. Kemudian ada ujian akhir semester pada pekan ke-16. Oke. Kemudian yang tidak kalah penting adalah nantinya pada pembelajaran per pekan ini ada 4 modul atau 4 progres dalam pengerjaan final project ya. Jadi ada final progress report of final project 1. Jadi di sini ada penggalian permasalahan dan riset user. Kemudian progres yang kedua adalah kalian nanti menyusun atau merancang suatu wireframe sistem interaktif. Kemudian progres yang ketiga adalah pembuatan prototipe aplikasi, dan yang terakhir adalah evaluasi usabilitas dari prototipe yang sudah dihasilkan tadi. Jadi di sini pengembangan dari mata kuliah yang hanya berisi penjelasan materi juga dilengkapi dengan pengerjaan proyek akhir yang dilakukan secara berkelompok. Nah, kemudian untuk mode pembelajarannya, yang pertama adalah kita di sini nanti akan menggunakan platform E-Link. E-Link merupakan learning management system ya, bisa kalian akses di tautan ini, elink.ub.ac.id. Nah, ini untuk tampilannya.
Jadi semua mahasiswa wajib enroll atau mendaftarkan dirinya pada platform e-learning dan memilih kelas yang sesuai. Kemudian mode pembelajaran berikutnya adalah kita bisa juga melaksanakan perkuliahan secara daring, sinkronus ya, melalui aplikasi Google Meet. Ya, aplikasi untuk URL Google Meet-nya sudah saya berikan di e-link juga. Kemudian kita juga bisa melaksanakan perkuliahan di dalam kelas secara sinkron ya. Dan yang keempat adalah untuk fasilitas pembelajaran daring asinkron bisa kalian akses melalui platform Panopto ini ya, yang sudah dikembangkan oleh Vilkom. Jadi di sini ada tautan vilkomub.ep.panopto.com. Nah, kemudian yang gambar di sebelah kanan ini adalah salah satu tampilan video Panopto yang berisi rekaman video pembelajaran yang sudah saya laksanakan di tahun-tahun ajaran sebelumnya. Jadi kalian bisa menyimaknya terlebih dahulu. Kemudian untuk konsultasi, saya membuka konsultasi melalui email, atau mungkin jika membutuhkan konsultasi yang lebih intens, kalian bisa temui saya di ruangan. Ya, ini adalah email saya, bisa dicatat nanti. Oke, kemudian untuk sistem penilaian atau assessment. Jadi penilaian di sini terdiri dari 5 komponen. Ada komponen tugas. Tugas ini berupa lembar kerja mahasiswa yang harus dikerjakan setiap pekannya dengan bobot maksimal 10%. Kemudian untuk kuis, bobotnya 10%. Kemudian UTS dan UAS masing-masing 20%. Kemudian yang menjadi perhatian paling krusial di sini adalah komponen proyek akhir ya. Proyek akhir ini harus dikerjakan secara berkelompok dan bobotnya di sini adalah paling besar 40%. Tapi yang perlu diingat adalah 40% ini terdiri dari 4 progres ya. Jadi ada progres 1 di mana progres 1 ini adalah penggalian permasalahan dan riset user yang memiliki bobot 10%. Kemudian progres yang kedua untuk perancangan wireframe sama bobotnya 10%. Kemudian progres yang ketiga untuk pembangunan prototipe aplikasi yaitu 10%. Dan progres keempat evaluasi usabilitas prototipe sebesar 10%. Nah, dari 4 progres yang harus dikerjakan pada proyek akhir tadi, nantinya dikompilasi ke dalam satu dokumen ya, dokumen laporan akhir. Nah, ini adalah contoh dokumen laporan akhir pengerjaan proyek akhir IMK tahun ajaran sebelumnya ya. Nah, ini contohnya adalah pembangunan website e-aspirasi untuk DPRD Kota Malang. Nah, ini covernya. Kemudian kalau kita lihat di sini, di bagian daftar isi sudah mencakup 4 progres tadi ya. Dari progres 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ini ada part 1 yang sesuai dengan progres 1 untuk menggali permasalahan dan mengetahui latar belakang yang dihadapi oleh user. Kemudian bagian perancangannya untuk membuat suatu wireframe, dan seterusnya sampai bisa melakukan implementasi dalam bentuk halaman website. Terakhir adalah proses evaluasi. Nah, di sini disampaikan prosedur evaluasinya seperti apa, yaitu pengujian usabilitas, instrumennya apa, dan didapatkan hasilnya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana nantinya mengerjakan suatu proyek akhir perkuliahan IMK. Nah, berikutnya adalah untuk dapat mengetahui lebih detail tentang rencana pembelajaran 1 semester ke depan, kalian bisa cek dokumen RPS yang sudah saya unggah di platform e-link ya. Nah, ini dokumen RPS ini berisi profil mata kuliah beserta deskripsi lengkapnya,
Dan yang paling penting adalah ini adalah matriks rencana pembelajaran per pekan, di mana di sini akan dijelaskan materi yang sesuai dengan timeline yang sudah saya jelaskan tadi, beserta bentuk lembar kerjanya ya. Jadi setiap pertemuan di sini ada lembar kerja yang harus diselesaikan sampai pertemuan ke-16 atau sampai lembar kerja ke-14. Ya. Kemudian ini adalah diagram analisa pembelajaran mata kuliahnya. Bagaimana mahasiswa bisa mencapai suatu keberhasilan. Nah, ini adalah contoh lembar kerja mahasiswa. Lembar kerja 1 nanti harus dikerjakan sampai lembar kerja ke-14. Nah, ini. Oke, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita berjumpa kembali di sesi rangkaian perkuliahan interaksi manusia dan komputer untuk prodi atau program studi teknik informatika. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas salah satu materi awal tentang mata kuliah IMK, yaitu kita akan membahas tentang pengenalan IMK. Nah, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas 5 agenda secara garis besar ya. Agenda yang pertama adalah kita akan berkenalan, mencari tahu gambaran umum tentang disiplin ilmu interaksi manusia dan komputer. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahasnya secara definitif. Jadi ada beberapa definisi yang disesuaikan dengan kesepakatan global tentang pemahaman istilah IMK. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membahas evolusi ya. Evolusi atau apa evolusi? Perkembangan disiplin ilmu IMK dari waktu ke waktu ditinjau dari pemanfaatannya. Oke. Kemudian yang keempat kita akan membahas bagaimana sebuah interaksi antara manusia dan komputer itu bekerja. Ya. Kemudian yang terakhir kita akan membahas beberapa disiplin ilmu atau wilayah keilmuan yang mendukung terjadinya sebuah sistem IMK yang baik. Oke, nah ini kita akan membahas gambaran umum sekilas tentang IMK. IMK ini kalau diistilahkan secara global atau internasional itu diistilahkan sebagai Human Computer Interaction ya, atau HCI. Oke, kita bahas satu-satu. Kita jawab dulu apa itu IMK, seperti apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu IMK? Ayo silakan angkat tangan, jangan takut salah ya. Oke. IMK itu interaksi manusia dan komputer. Ya, itu secara kepanjangannya. Yang seperti apa? Mungkin bisa dikasih contoh mungkin. Contohnya seperti aspek manusia, misalnya voice recognition atau prosesan bahasa natural yang ditransfer ke komputer untuk membantu dalam proses misalkan pencarian atau pencarian rute dan sebagainya. Oke, Mas siapa? Firhan. Mas Firhan. Ya. Oke, jadi dari Mas Firhan menyebutkan bentuknya adalah seperti voice recognition ya. Seperti apa misalkan voice recognition application? Google Voice atau mungkin voice memo. Ya, Siri bisa. Nah, di situ kan ada interaksi. Interaksinya melalui apa di situ? Suara. Suara ya. Nah, suara yang dikeluarkan dari pengguna atau manusianya di-capture oleh sebuah perangkat berbasis komputer. Perangkatnya apa? Smartphone ya. Terus setelah itu ada processing atau pengolahan. Pengolahan itu nantinya akan menghasilkan sebuah output atau hasil keluaran yang nantinya bisa menjadi sebuah informasi penting dari penggunanya. Oke, terima kasih. Oke, yang sudah partisipasi bisa tuliskan angka 1.
ya untuk proses penilaian komponen keaktifan atau tanya jawab ya. Silakan. Oke, ada lagi mungkin. Tadi ada yang katakan seperti yang di tengah. Nggak ada? Ada tambahan mungkin? Atau ada yang nggak sepakat? Boleh saja. Sepakat. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang memanfaatkan IMK? Oke Mas. Menurut saya yang memanfaatkan IMK itu adalah pengguna, Pak. Pengguna. Ya, pengguna. Oke, ada yang lain mungkin? Tanggapan? Pengguna. Ada yang lain? Sudah gitu. Sampaikan. Ada yang lain? Ya, Mas. Yang di belakang itu. Karena mungkin digunakan juga oleh developernya, maksudnya biar bagaimana interaksi antara user yang istilahnya awam itu bisa lebih baik dengan komputer yang dibuatnya, dengan program yang dibuatnya. Baik, terima kasih. Kita di sini mendapatkan dua jawaban ya. Jawaban yang pertama dari Mas siapa? Muhammad Abian, Pak. Muhammad Abian. Sama Mas Abi Manyu. Dari Mas Muhammad Abian menjawab dari sisi end user ya. Kemudian dari sisi jawaban dari Mas Abi Manyu dari sudut pandang developer. Kedua jawaban ini sama-sama benar ya. Jadi di sini ada dua pihak atau dua peran yang bisa memanfaatkan IMK. Jadi IMK di sini bisa ditinjau dari segi prinsip desain dalam mengembangkan sebuah produk ya, sistem komputer tentunya. Nah, dalam mendesain sebuah produk yang berbasis sistem komputer itu tentunya berfokus kepada apa? Kepada kebutuhan dari sisi end user. Nah, jadi jawabannya ada dua di sini ya. Siapa yang memanfaatkan? Yaitu sistem designer atau sistem developer sama end user. Baik, terima kasih. Kemudian kapan IMK digunakan? Jawabannya ada dua tadi. Ya, silakan. IMK digunakan atau diterapkan selama di situ ada interaksi dengan manusia dan komputer. Misalnya gitu. Misalkan pada peristiwa apa? Misalnya kayak saat ini saya sedang menulis materi yang dijelaskan Bapak gitu. Jadi kan saya disediakan fitur-fitur untuk menulis atau memformat ketikan saya. Oke, jadi ketika menggunakan sebuah aplikasi itu ya, singkatnya ya, aplikasi pemrosesan kata, mengetik tadi ya. Contohnya itu. Oke, itu dari sisi end user. Kalau dari sisi developer atau designer, sistem designer, kapan? Buat UI Ketika? UX contohnya. Ketika Dibuat desain UI UX antara user dan developer gitu. Oke, ketika mendesain sebuah UI atau UX, atau dengan kata lain, selama siklus desain atau pengembangan sebuah sistem interaktif ya sistem interaktif berbasis komputer. Oke, jawabannya ada dua. Didasarkan pada siapa? Pada masing-masing perannya tadi ya. Kalau perannya sebagai end user, ya IMK itu ada ketika mereka melakukan interaksi dengan sebuah sistem interaktif. Kemudian yang kedua adalah dari peran desainer atau developer, yaitu ketika siklus pengembangan sebuah sistem interaktif, baik dari fase desain, fase implementasi, sampai fase evaluasi. Oke ya. Nah, kemudian di mana kita jumpai IMK? Silakan Mas. Di aplikasi gitu. Bisa dicontoh mungkin? Misalnya kita temuin di smartphone, kita menggunakan smartphone, nah ada interaksi antara kita dan komputer. Oke, ya di mana? Ya salah satu contohnya adalah ketika kita berinteraksi dengan smartphone kita ya, ketika misalkan menggunakan sebuah aplikasi ya.
misalkan aplikasi messenger. Tapi secara umum kita bisa menjumpai sistem interaktif berbasis IMK itu di mana saja, ya. Itu kalau dari peran end user. Kalau dari sisi developer, di mana? Ya, di lingkungan pengembangan, ya, development environment, ya, atau design environment. Nah, kenapa perlu IMK di sini? Silakan Mas. Kenapa perlu IMK? Supaya manusia itu mudah berinteraksi dengan komputer, dan juga bagi para pengguna yang awam, jadi mereka tuh mudah untuk menggunakan komputer. Oke, di sini ada sebuah kata kunci. Kata kuncinya apa tadi? Mudah, ya. Keywordnya yaitu kemudahan. Kemudahan itu kalau diistilahkan dalam istilah human computer interaction itu yaitu apa? Kemudahan. Usable, ya. Nah, nantinya ada proses sebuah evaluasi, namanya adalah evaluasi usabilitas untuk mengetahui tingkat kemudahan. Jadi intinya kita sebagai desainer atau developer itu merancang atau mengembangkan sebuah sistem interaktif. Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan sebuah kemudahan, ya. Oke, terima kasih. Kemudian satu lagi, bagaimana IMK yang baik? IMK yang baik itu kalau misalkan tujuannya bisa memenuhi apa yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan yang dibutuhkan untuk mengetik, itu fungsi dan kebutuhan untuk mengetik itu dipenuhkan secara sempurna. Itu IMK yang baik. Jadi di sini kalau boleh saya sederhanakan, IMK yang baik adalah ketika sebuah sistem interaktif itu bisa memenuhi kebutuhan dari penggunanya dan bisa mencapai tujuannya. Tujuan dari siapa? Ya, tujuan dari pengguna. Oke, ya, jadi di sini itu kalau dari sisi fungsionalitas. Tapi sebenarnya IMK itu lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan fungsionalitas. Ada yang tahu nggak selain kebutuhan fungsionalitas apa saja? Mungkin kalian bisa ambil contoh sebuah sistem interaktif atau sistem informasi yang sering kalian gunakan. Misalkan apa? SIAM. Apakah SIAM sudah memenuhi tujuan kalian? Misalkan tujuannya adalah untuk mengetahui rekap nilai akademik. Bisa nggak? Bisa, berarti sudah terpenuhi. Tapi apakah sebatas itu? Tidak, apa yang membuat belum apa ya istilahnya ya, belum cukup bahwa kebutuhan fungsionalitasnya sudah terpenuhi. Apa? Nah itu desainnya mungkin ya, atau dari segi tampilan. Tampilannya kok jadul banget sih gitu ya, atau tampilannya kurang cutting edge gitu ya. Ya intinya di sini tidak hanya sekedar fungsionalitas, tapi juga ada sisi estetika.